kita dikejutkan dengan salah satu informasi dari sosmed lagi heboh banget, lagi rame ya soal masalah. Wah, Bandai ini nge-copy orang nih. Aduh, ya udah kita beli bootleg aja lah. Ya ada alasan jadi ya kita loh. Kita ngomong kayak gitu ya. Nggak jauh beda lah Bandai ini nge-copy paste bareng orang gitu loh. Third party juga ada third party license gitu and everything ya. Oke, jadi di sini kita bakal membahasnya secara netral ya. Dan gue udah posting ini soal masalah ini ya, Bandai copy other works ya. Oke. Jadi, gue mau ngomong ya. Ini kita masih belum ada proof-nya. Apakah benar atau enggak? Oke, kita masih tunggu klarifikasi dari Bandai. Nah, tapi gue mau ngomong, ini kita bahas secara pikiran tenang, ya. Oke, jadi kita secara netral kita ngomong. Again, untuk penyepong Bandai, KW third party ini gak bakal masuk. Karena kalau penyepong, ini bakal tambah rusuh menurut gue. Jadi Bandai harus cepet-cepet klarifikasi. Oke, jadi kita mulai dari sini dulu. Deer Hunter ini adalah orang bikin fan art untuk Mak 2 punya produk ya, Mak 2 lah, ganda Mak 2 lah, dia bikin fan art. Nah ternyata ternyata metal structure dari Bandai ini ya, yang metal structure-nya Mak 2, ternyata elemennya itu, unsurnya itu ada, gue nggak tahu nih 100% atau enggak, tapi memang ada elemen mereka nge-copy barangnya si Deer Hunter ini. Yang bikin fan art ya. Jadi Deer Hunter ini berusaha untuk berpikir positif. Dia ngomong apa? I believe this was an unintentional mistake by Bandai. Jadi boleh bilang dia mengatakan bahwasannya mungkin ini bisa saja Bandai ini nggak sengaja. Oke, bukan mereka itu bukan niatnya untuk copy paste barang dia. Oke, again, gua garis bawahi ini fan art yang dia buat. Oke. Karena orang bakal mikir Bandai diktator banget. Ntar kita bakal bahas itu di belakang, ya. I would appreciate it if appropriate corrective action will be taken. Berarti dia mau minta klarifikasi. Bahkan dia sampai nge-tag Gundam Tamashii. Oke. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan dari Bandai. Dari pihak Bandai belum ada. Nah, ini dia berusaha untuk berpikir positif. Gue juga berusaha untuk berpikir positif. Oke. Nah, cuman sebelum kita masuk ke dalam detail lebih dalam lagi, gue mau ngajakin flashback sih, sekitar 13 tahun atau 14 tahun yang lalu. Karena masih ingat soal Supernova nggak? Supernova sendiri, mereka itu, ya kita ngomong ya, mereka itu punya produk seperti gini. Ada Testament, ada Ultron, ya, terus ada Heavy Arms, ya dulu, nah ada ini, ya semua lah kita ngomong lah ya, ada Senro, ya. Boleh dibilang, ini kan Bandai nggak pernah buat dulu kita ngomong. Oke, Supernova. Bandai nggak pernah buat molding seperti ini. Bandai juga nggak pernah ngerilis produknya. Oke. Nah, tapi satu saat mereka kena gerebek. Supernova produk digerebek. Oke. Pasti kalian bertanya-tanya, lah, bukan Supernova itu berarti third party license. Dengar. Mereka kalau nggak pakai nama Gundam ini, iya mereka itu third party license. Tapi masalahnya adalah mereka menggunakan nama Gundamnya, which is to IP Bandai. Sunrise itu sudah under Bandai. Karena sahamnya Sunrise sudah dibeli Bandai, jadi Bandai punya kontrol penuh terhadap Sunrise punya produk. Jadi setiap barang-barang Sunrise itu bisa diklaim nama Bandai. Mereka salah dengan menggunakan nama Gundam. Gundam itu IP Bandai masalahnya. Bandai nggak salah. Oke. Kenalah grebek. Ya. Dan setelah mereka grebek, mereka ambil produknya, ya, boleh bilang kayak dihanguskan, kita ngomong seperti itu. Dan yang paling mengejutkan ini, dulu kalau saya pernah ada yang nge-share, ternyata ini luar biasa ya, nggak lama setelah barang-barang produk dari Supernova di gas ya, dihabisin kita ngomong, nggak lama jadi P Bandai mereka. Bandai ngeklaim itu punya mereka jadinya. Oke, dan yang bikin kita shock itu adalah ternyata moldingnya itu nggak jauh beda dari molding Supernova. Pernah ada yang nge-share, bikin buku manual, mereka itu sengaja kalau usah dia beli testamen ya. Buku manualnya sama buku manual Supernova disandingi. Bandai cuma utak-atik dikit aja gitu loh. Jadi, boleh dibilang kan Bandai jadi ngeklaim gitu loh. Jadi, orang jadi mikir, wah, kalau gitu kalau kita bikin fan art, Bandai bisa ngeklaim juga dong gitu loh. Ya bisa, gitu. Cuman, again, kalau kalian sadar nggak sadar, zaman sekarang kita ngomong ya, kalian sadar nggak? Third party license ini mereka nggak rilis produk nggak pakai nama Gundam. Contoh kayak Osiris kita tahu itu adalah kesatria. Oke. Terus ada lagi namanya Salomon Pisalis gitu kan. Mereka nggak mau berani ambil Gundam lagi cuy.
Kenapa? Kalau mereka ambil nama Gundam, selesai mereka, habis hidup mereka. Jadi third party unlicensed ini, ya, mereka itu main aman supaya bisa ngerilis produk yang Bandai nggak dirilis, ya. Ya mereka nggak bakal nama Gundam lagi. Osiris Kesatria, Bandai nggak bisa ngapa-ngapain juga. Masalah pertama, bukan Kesatria namanya. Kedua, moldingnya juga nggak ada. Bandai nggak pernah bikin molding seperti itu. Complicated, ukurannya besar banget. Bandai nggak pernah bikin. Beda sama Budla ya. Budla itu jiplakan 100%. Budla itu lebih malas cuy. Oke, ibarat kata diri lu dikopi jadi dua. Sama persis, rambut lu panjangnya sama, muka lu sama, semua sama. Budla itu identik semua 100%. Oke? Cuma beda kualitas. Third party license beda. Jadi kalau kalian yang doyan nonton film Jajanan Sultan kayak itu si yang Amanda itu ya, sama terus si siapa si Ko Franz, dia suka nge-review statue juga. Mereka kan pernah nge-review juga statue yang license produk. Ya harga puluhan juta juga. Berarti mereka kalau kalian ngomong itu KW, berarti mereka beli barang KW dong. Kita nggak boleh ngomong bahwasannya produk unlicensed itu KW, beda cuy. Mereka tuh produk unlicensed adalah produk yang dirilis oleh pihak ketiga, tapi nggak dapat QC dari pihak resminya, ngerti ya? Oke. Mereka nggak dapat QC dari sana gitu loh, nggak dapat approval, kita ngomong seperti itu. Adik gue aja beli Hinata juga ada kok, hampir mau 10 juta statue. Produk unlicensed third party. Kalau gue masih lebih appreciate third party sih. Unlicensed terutama. Karena mereka bisa bikin fansnya tuh puas. Karena pihak sana resminya nggak pernah ngerilis kayak gituan. Which is buat gue fine. Oke. Again ya, kita di sini sifatnya netral ya. Tapi kalau yang penyepong, wah, penyepong third party. Wow! Wah, udah beli third party aja deh. Gak usah beli bandai-bandai lagi deh. Wow, beli KW aja gitu semua kan. Anything lah. Pokoknya Bandai mesti selesaikan sih. Ya. Oke, kalau nggak masalah bakal jadi bumerang dia sih. Karena dia tuh udah nggak peduli sama fanbase lagi. Gue udah ngomong, Bandai itu semenjak UFM itu udah mulai kacau ya. Menurut gue, mereka tuh lagi krisis sih kalau gue lihat sih ya. Dan sebelum gue masuk ke dalam sana lebih lanjut, kita bahas yang ini dulu. Nah, setelah itu, merembet lah sampai sekarang kita ngomong. Oke, kalau Daban, Dramo itu memang KW. Ya, mereka tuh suka ngerilis barang KW. 100% jiplakan identik ikonik dari sana semua. Oke, itu KW. Nah, sekarang kan Supernova udah bikin SNA, ya kan? Udah bikin yang lain lagi gitu loh. Bukan Gundam lagi. Mungkin trauma kali ya, tapi itu pembelajaran sih. Jadi semua orang, kalau gue masih tetap beli third party unlicensed. Ya, karena Bandai nggak bikin soalnya. Kalau yang Bandai bikin 100%, gue nggak bakal beli. Itu KW jatuhnya gitu loh. Kita third party sama Ori oke, tapi KW enggak sih. Ya karena kita tahu kualitasnya bagaimana. Kita sayang hidup kita, kita sayang diri kita lah. Ya, jangan menyusahkan hidup kita ngomong. Nah terus, kita masuk ke masalah Bandai. Bandai ini apakah memang berhak untuk ngeklaim pihak seperti itu? Iya, karena itu IP mereka. Kedengarannya kejam. Kedengaran macam diktator, tapi itu hak mereka, itu IP mereka masalahnya. Meskipun lu third party, lu bikin molding sendiri, yang Bandai nggak bikin. Oke, itu jatuhnya third party unlicensed. Jadi kalau kalian punya statue atau apa gitu, 1/1, 1/2, 1/72 dan sebagainya, lu bikin sendiri kita ngomong. Lu bisa tangkap Bandai nggak? Enggak sih, karena Bandai nggak bikin. Oke, jadi lu aman-aman aja sih, gitu loh. Itu kan ibarat kata lu nggak appreciate dia sih. Nah, tiba kalau kita lihat ya Bandai ini ya, mereka ini, nah ini kita ngomong nih, Bandai ini kan semenjak WFM ini udah kacau banget, ya. Gini ya, fanbase WFM sama Ji Kuntul ini gue gak tau kenapa mereka suka banget nyenggol IBO sih. Gue gak tau fanbase IBO udah salah apa gitu. Tapi menurut gue sih WFM sama Ji Kuntul tuh sampah sih. IBO lebih better sih, karena lebih pertama gue lebih setuju sama fans IBO. IBO lebih keren cuy. Barbatos tuh keren cuy. Memang bukan kayak Gundam cuy, tapi lebih manly daripada WFM sama Ji Kuntul. Itu kayak Boti cuy menurut gue. Memang WFM mekanya bagus, tapi film konsepnya kayak Boti cuy. Udah pelangi Boti lagi cuy. Jadi kalau gue rasa yang pecinta WFM dan Ji Kuntul itu pasti Boti cuy. Udah Boti FOMO lagi gitu loh. Karena mereka kalau yang udah nyepong itu, 2 series itu, ya itu bakal sangat tidak suka dengan series lain. Gue gak tau kenapa. Itu FOMO yang mesti kita gatekeeping sih menurut gue sih.
Oke, dan mereka tuh cuma fokusnya di sana doang. Nggak tahu apa bangganya dengan serial 2 serial sampah itu sih menurut gua sih. Dan sampai nyepong produknya bilang laku banget lah, Jikunto laku banget. Laku dari mananya anjing? Mereka lagi krisis cuy, Bandai cuy. Bandai itu lagi krisis banget cuy. Mereka sampai ngerilis yang baru itu produknya. Apa gitu loh. Itu 1,7 juta loh, udah ada yang buka PO misalnya. Dan menurut gue Bandai ini udah mentok sih menurut gue. Dan mereka ini kayak bingung mau gimana lagi. Yang bisa apa ya, kita ngomong manjain kalian cuma third party, unlicensed ya gitu loh. Jadi kalau mau apa yang kalian pingin, Bandai kayak bikin, mereka buatin gitu loh. Jadi mereka lebih mendekatkan pasar daripada Bandai itu sendiri. Karena Bandai, gue rasa mereka lebih fokus ke cuan aja sih, nggak pikirin fanbase sih. Makanya kenapa gue bilang, masalah ini mesti cepat dikelarin. Gue berharap Bandai ada etikat bantu klarifikasi. Kalau tidak, ini bakal berujung panjang. Dan ini bakal banyak perang fanbase makin berpanjang, makin gede nanti. Dan nanti, yang terjadi adalah, orang bakal mengira lu bikin fanart aja udah melanggar hukum cuy, karena ini bakal bisa merebet kemana-mana. Masalah kasus fanart juga udah kemana-mana masalahnya. Ada kalau nggak salah dulu kasus yang figur kalau nggak salah ya, ada entah perusahaan mana bikin figur, ternyata figur ini adalah fanart dari orang bikin gitu loh, fanart dari karakter yang mereka bikin, pose sama semua sama gitu loh. Dan orang ini bilang ini perusahaan harus minta maaf sama dia gitu loh. Jadi kalau menurut gue itu juga salah sih. Maksudnya gini loh, fan art lu nggak punya hak penuh atas copyright. Jadi lu juga nggak ada hak kalau perusahaan itu perusahaan yang bikin model figur dari fan art lo juga, dia juga salah sih sebenarnya sih. Tapi apakah dia dapat restu dari yang punya IP ini? Gitu kita ngomongkan. Jadi lu sebagai pembuat fanart juga nggak boleh ego, nggak boleh tinggi. Kenapa? Lu cuma bikin fanart cuy. Fanart itu nggak punya copyright cuy. Serius, fanart itu nggak ada copyrightnya. Yang punya copyright adalah developer. That's why gue tuh jarang banget kalau gambar pun gue jarang banget bikin fanart. Karena bagi gue nggak ada gunanya fanart itu. Orang yang bikin gambar fanart itu biasa cuman untuk kita ngomong gimana ya? Kayak untuk memuasin diri doang gitu loh. Muasin diri doang. Biasa orang kayak gitu nggak serius punya. Tapi anehnya belakangan kalau fanart mereka dicolong orang atau apa, mereka bisa ribut. Itu gue agak aneh sih menurut gue sih. Lu nggak punya hak untuk itu sih. Again, fanart itu copyright nggak ada. Oke? Autor atau developer yang punya hak untuk itu. Kalau autor atau developer mau ngesulu bisa loh. Lu bikin fanartnya tanpa izin masalahnya. Jadi memang sekarang dunia IP gini agak bermasalah, agak rancu ya kalau gue rasa ya. Apalagi di hobi dan art kita lebih ngomongnya ini dua ya. Jadi berhati-hatilah karena bikin fanart sekarang. Karena kalau ini Bandai nggak selesaikan dan ternyata hasilnya Bandai yang nggak mau ngomong apa-apa juga, nggak klarifikasi, berarti oh my gosh, ini bakal jadi bumerang ke belakangnya sih. Ini macam domino effect nanti jadinya. Bahaya nih menurut gue. Dan mungkin orang nggak bakal bikin fanart lagi gitu loh. Oke, dan fanart ini kan cuma ngeramaikan doang sih gitu. Dan cuman kalau ini benar-benar terjadi sih, gue bakal sangat kecewa juga sih menurut gue sih. Berarti Bandai ini kan secara sengaja mereka ngambil produk orang, mereka copy paste, mereka jual gitu loh. Nggak jauh beda sama third party and license jatuhnya gitu loh. Jadi mereka tuh nggak punya hak juga untuk ngegasak third party and license gitu loh. Dan mereka juga nggak bisa masalahnya. Kan itu molding mereka bikin sendiri gitu. Bandai nggak pernah bikin soalnya gitu loh. Ya jadi memang dunia third party dan ori ini lagi keras-kerasnya ya. Dan gua rasa sih ini mesti cepat diselesaikan sama Bandai. Kalau nggak ini bahaya. Oke, coba kalian tulis di kolom komentar. Yang menurut kalian gimana masalah ini? Bagi gua ini masalah kecil, bukan masalah besar. Tapi kalau Bandai nggak cepat turun tangan, ini bisa jadi masalah besar. This will be very big. Oke, mereka tuh udah kacau banget. Mereka tuh udah lagi downfall banget kalau menurut gua. Dari pengumuman kemarin MGIS itu udah downfall banget sih. Hama juga sama tuh downfall banget sih menurut gue sih. Mereka kayak lagi krisis gitu loh. Gue gak tahu lagi krisis apa mereka. Tapi begitulah masalahnya. Kalau kalian nempatin boomer untuk posisi komisaris atau tinggi atau direksi di perusahaan sih. Gitu loh. Punya boomer yang punya jabatan lah.
itu endingnya nggak bakal bagus punya. Karena mereka masih terperangkap di masa lalu dan mereka masih terperangkap bahwasannya zaman sekarang itu penting cuan. Kamu seperti itu. Boomer tuh kayak gitu cuy. Makanya ada orang bilang apa, boomer meresahkan kan. Ya gue setuju sih. Lo mau dimanapun, negara manapun, boomer tuh meresahkan cuy. Oke? Jadi gue berharap ini boomer Jepang ini buka suara. Oke? Semoga ada itikat baik sih. Jadi kita sebagai fanbase juga bisa lebih tenang lah. Karena gue juga berusaha untuk berpikir positif. Oke, karena susah untuk melihat badai sekarang ugal-ugalan gini ya. Aneh, arahnya nggak tahu kemana. Film juga sampah semua, Jikuntul sama WFM. Gue nggak tahu sih arah mereka sekarang kemana sih. Yang pasti kita kawal aja. Ya, yang penting mereka ada itikat baik. Klarifikasi ya kita nggak sengaja. Oke, meskipun sengaja pun bisa ngomong sih. Oke, ya jadi itu aja hubung ngomong. Coba kalian tulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian ya? Oke, so sampai jumpa. See you, take care, bye-bye.